Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidup kembali setelah kita mati kecil sebentar pada malam hari. Dan nanti kita akan semua dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan apa yang harus kita pertanggungjawabkan saat kita hidup di dunia, dengan amal kebaikan atau mungkin perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Semoga dengan kita istiqomah, datang ke masjid, sholat berjamaah, bersilaturahim, menjaga tutur kata, lisan dan hati kita, kelak bila kita wafat, ajal kita ditutup dengan husnul khatimah. Kemudian mari terus kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhir zaman kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam tubuh kita ini ada 3 anggota yang sangat berat nanti dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Yang pertama itu adalah penglihatan. Kedua mata kita ini nanti berat bila dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Maka itu benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ada orang yang buta kemudian dia sabar dengan butanya, dia akan masuk surga. Karena apa? Karena orang yang buta itu dia nggak pernah melihat kebatilan, dia nggak pernah melihat maksiat. Sementara kita ini yang kedua mata kita sehat walafiat, kira-kira pernah nggak lihat maksiat? Pak? Sering kalau begini, sering. Kemudian berikutnya adalah kedua telinga. Telinga kita ini untuk apa kita gunakan? Dan apa yang kita dengarkan? Yang ketiga adalah hati. Hati kita ini berbaik sangka, ngerasa tentang orang lain yang baik atau yang buruk kira-kira. Ini yang berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seseorang melihat alam semesta ini yang bagus ini, kita lihat daratan, kita lihat lautan yang airnya membiru, ya, daratan yang pohon-pohonannya menghijau, kemudian kita lihat langit yang tidak ada tiangnya, itu luar biasa. Maka saat kita takjub atas ciptaan Allah ini,
kita mengatakan subhanallah khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kita itu memuji Allah, ya Allah, begitu indah alam yang kau ciptakan ini ya Allah. Ya Allah, begitu indah ini pohon-pohon, bunga-bunga yang kau ciptakan ya Allah, sehingga mata kami saat memandangnya teduh mata kami ya Allah. Kalau ini, oke. Kemudian kita tunduk ke bawah. Kita cinta sama Al-Quran. Cinta betul, Bapak Ibu, senang betul moco Al-Quran, senang tidak kira-kira? Senang ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau melihat Al-Quran, moco Al-Quran kui, dengan melihat YouTube di HP atau bah Google kui, moco-moco berita, lebih kuat mana kira-kira? Kita HP atau Al-Quran? Al-Qurannya ada di file HP. Di situ juga ada YouTube, ada bah Google. Kira-kira jenengan lebih kuat nonton YouTube, nonton bah Google, atau nonton file yang ada Al-Qurannya? Kalau nonton YouTube nggak perlu pakai kacamata. Betul. Oh, masya Allah. Begini. Tapi kalau sudah lihat mau Quran, ya Allah, kita nopo, kita atau nun atau apa, ya Allah pripun gitu. Ya kan? Titiknya 1, 2 atau 3 gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Atau saat seseorang membaca Al-Quran baru 1 jam, ngantuk. Ya. Bapak Ibu menjelengan mau Quran 1 jam, 2 jam dah, kuat badan, kuat nggih? Wah, ini jemaahnya luar biasa kok. 2 jam gue gampang Pak Ustaz, ya. Setengah jam pertama masih melek, ya. Setengah jam berikutnya agak apa nih? Ya Allah, ini mataku pripun iki Allah nggih, ya ta? Sejam berikutnya ngantuk. Nggih, malah hilang. Atau Bapak Ibu, lanjut dengan mau coba buku dah, membaca kitab, katakanlah kitab tafsir, kitab Sahih Bukhari, nggih. Kira-kira jenengan 2 jam kuat enggak baca buku? Kuat nggih? Halo. Kuat insyaallah nggih. Orang ngerti-ngerti, orang nyambung-nyambung iki, pahami opo iki Allah nggih. Harus turu wae lah. Kadang malah ada orang menghantarkan tidurnya adalah membaca buku. Maka kedua mata kita ini, ya, kita melihat, kita memandang, kita barangkali melotot adalah lihat yang baik-baik. Ya, lihat ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, alasannya Pak Ustaz, nah, jenengan bilang kan kalau kita melihat kui yang baik-baik, kalau aku lihat perempuan cantik Pak Ustaz, pripun Pak Ustaz? Boleh nggak Pak Ustaz? Ya toh? Kalau nggak sengaja boleh Pak. Ya toh? Dan itu juga harus langsung apa? Menundukkan ke kepala. Jangan malah dipelototin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada itu kadang-kadang jemaah gitu, jemaah haji, jemaah umrah, ketika tawaf kui, ya lah kita kan berzikir tuh, berzikir, berdoa kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, dia malah Masya Allah, Masya Allah. Ternyata dia lihat itu perempuan-perempuan Turki kui, ya tuh, api-api kui, itu mancung-mancung itu, tinggi-tinggi, wah cantik-cantik, Masya Allah. Masya Allah, orang sibuk berzikir, dia juga zikir. Zikirnya apa? Masya Allah lagi aja. Maka mata kita ini kita pandangkan, kita lihatkan kepada yang baik-baik, ya. Sehingga saat kita melihat begitu indahnya alam semesta ini, contoh Bapak Ibu, jenengan ke laut nih, ya, mau berenang, melihat lautan yang begitu luasnya,
yang begitu indahnya gue, ya. Nah jenengan langsung berenang atau berdoa dulu, ya. Maka ngapunten nggih, kadang-kadang ada orang itu belum dia berbaur dengan air laut, belum dia berzikir kepada Allah atas begitu indahnya maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, lah langsung dia nyelam ke laut. Akhirnya apa? Ya kelelap, ya kan? Akhirnya apa? Ya tenggelam. Karena apa? Karena saat kamu itu melihat ciptaan Allah yang begitu maha dahsyat ini, bersyukur dulu kepada Allah, puji dulu Allah Subhanahu wa taala, maha sucikan Allah, sehingga Allah melindungi kita. Paham bukan kira-kira ini? Ya kan? Saya tadi kemarin kan saya bilang Masya Allah, atuh ya Allah mengingat. Jauh ternyata, tak pikir 10 menit, 20 menit, wah tuh tak balap begini, kayak Rossi begini, wus begini, sampai juga di sini. Ya, alhamdulillah. Lah inilah kekuasaan Allah. Ya, maka mata kita ini kalau melihat moco, saat ini baca-baca berita yang baik-baik, ya. Kalau kita itu melihat YouTube juga yang baik-baik, karena kedua mata kita ini nanti akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban, Bapak Ibu. Berat nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu kalau kita melihat yang baik-baik, kita berzikir. Ya. Kita mengakui maha kuasanya Allah. Kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan begitu indah alam semesta ini. Wah Ibu, kalau kita naik pesawat kan subhanallah ya, kita itu di atas awan gitu. Di atas apa? Coba di atas awan kita. Terbang kita dengan pesawat ini. Kok iso begini? Iya kan? Halo. Pesawat kui ya, ada enggak sayapnya kan? Seperti burung yang bisa dikepak-kepakkan, kan nggak bisa, nggak ada toh. Cuma yang ada pilot doang, gitu. Ibu pakai mesin ya, tinggal pakai sistem aja, klik, kata pilotnya gue, santai dia, ya kan? Kadang-kadang pilotnya gue atau pilotnya gue jalan-jalan dia, medeni toh. Coba bayangin, Pak pilot gue, posisi pesawat sedang terbang, malah dia datangi penumpang, gimana Pak? Kira-kira kalau jenengan ngerti kira-kira? Kalau ada supir bis, bisnya jalan, dia jalan-jalan nemu apa? Penumpang. Kira-kira jenengan takut bener? Nggak takut nggih? Alhamdulillah. Pak pilot, gimana? Aman, coba bayangin. Ya, tapi itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan dan menetapkan itu semua adalah dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita monggo mata kita ini supaya nanti enggak berat di hadapan Allah pertanggungjawabannya, maka monggo lihat yang baik-baik. Moco di YouTube, membaca dan melihat di Google, di HP yang baik-baik. Karena mengapunten banyak mata kita ini digunakan yang enggak baik-baik. Ya, sehingga kita memakai kacamata itu bukanlah untuk melihat dan membantu untuk melihat yang baik-baik, malah banyak yang sia-sia. Yang kedua, telinga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenengan lebih suka mendengarkan bacaan Al-Quran atau lagu-lagu musik-musik? Pak, Bu, lebih suka mendengarkan Al-Quran atau musik? Al-Quran? Tak coba. Nah, jenengan dengarkan ngaji 2 jam, dengan musik 2 jam, lebih kuat mana kira-kira? Lebih melek mana kira-kira? Al-Quran Al-Quran Pak Ustaz, aku murojaah, apik bang. Ya, lah ibu-ibu, kalau jenengan senam pakai musik atau pakai Al-Quran?
Al-Quran nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sambil jogging Pak Ustaz aku dengan Al-Quran. Jarang. Yang ada kuwi joget-joget. Gimana? Bu. Bu. Jenengan kuwi Bu, kalau joget-joget jangan di depan kaum laki-laki Bu. Mesake kami ini. Ya toh, pakai baju ketat, ya toh, pakai baju training, ya. Kemudian senam-senam di depan bapak-bapak. Bapak-bapak ikut pulang kuwi senam ya toh. Wala alhamdulillah. Oh kuwi astagfirullahalazim ya. Maka saya itu senang saya ketika tinggal di Mesir waktu haji umroh senang. Kenapa? Orang yang dosa gitu nih. Karena kalau di sana kan ya rata-rata banyak orang yang pakai hijab menutup aurat. Ya, lah kita di sini baru keluar rumah. Ya, nah? Kemudian di lampu merah astagfirullah. Ya, nggih mboten? Astagfirullah. Lagi astagfirullah. Ya, nah? Kasihan mata ini. Maka itu monggo pendengaran kita ini, telinga kita ini, kalau mendengar yang baik-baik, kita ini lebih suka mendengarkan dakwah, mendengarkan ceramah, atau mendengarkan ngerumpi. Kan di Indonesia kan hebat gitu. Kalau acara ngerumpi kuwi, wah di setiap stasiun televisi hampir ada ya. Iya kan? Kalau ceramah gue paling sebentar, 1 jam wis rampung alhamdulillah. Yang lainnya hiburan semuanya. Akhirnya telinga kita ini banyak mendengarkan yang negatif daripada yang positif. Ya, maka itu alhamdulillah jenengan ini kan jarang nonton TV nggih. Iya toh? Atau enggak pernah nonton TV, apa nggih? Bu, ada enggak di rumahnya televisi? Enten Pak Ustaz. Nonton, boten Pak Ustaz. Bal-balan, insyaallah Pak Ustaz. Ya. Kalaupun monggo nonton ya seperlunya aja yang baik-baik. Ya. Namun terkadang pendengaran kita ini selalu digunakan yang enggak baik-baik. Ya. Apalagi kalau masalah ngurumpi, masalah ngomongin orang, masalah ghibah, wah subhanallah. 1-2 jam enggak kerasa. Ya. Ibu saya kuwi baru-baru saya tanya, Bu atau Mak, Mama sekarang masih sering ke masjid? Sekarang sudah jarang Nak. Loh kok bisa? Lah gimana Nak? Ya, Mama itu kalau ke masjid maghrib sama isya ya, atau subuh, itu ibu-ibu itu kalau habis sholat setelah berzikir bukan langsung pulang tapi apa? Cerita dulu. Ya, ngerumpi di masjid yang harusnya orang berzikir, yang harusnya orang itu banyak bersujud, membaca Al-Quran, dengar pengajian, tapi terkadang ada itu, ya pasukan emak-emak gue ngapain? Malah ngerumpi. Ibu gue loh, semua mereka bahas dari satu ujung sono ke ujung sono, satu RW, satu perumahan. Itu mereka kaji satu persatu. Ibu kuwi pripun? Apik ngono nggih. Sing kuwi ora cetha nggih. Sing kuwi dibahas semuanya. Akhirnya gara-gara itu dia jarang ke masjid. Nah, ini ibu-ibu boleh ya enggak ke masjid kalau memang melihat kondisi kurang kondusif. Ya, karena ada pasukan-pasukan yang memang suka ngerasanin, suka menceritakan tentang orang lain. Maka itu gini. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun, wa la tajassasu." Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berburuk sangka.
Sesungguhnya sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Buruk sangka gue yang terkadang gini ya, ngapunten Bapak Ibu nggih. Katakanlah ada di antara kita ini yang nggak datang pada hari ini pagi ini nggih. Kita itu ngerasain, bapakku nggak pengajian, lah paling malas. Nah, itu nggak boleh. Kalau ada di antara kita barangkali dia mungkin nggak datang atau dia nggak hadir, maka kita ini sebagai hamba Allah harus selalu berbaik sangka. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata seperti ini. Apabila kamu mendengarkan orang berbicara dan barangkali kamu itu nggak suka apa yang dia sampaikan, maka pertama yang harus kamu katakan di dalam hatimu adalah berbaik sangka. Tidak langsung apa? Berburu sangka. Ya, kalau kita kan tidak. Dikit-dikit apa? Berburu sangka. Nah, kalau Bapak Ibu dirahmati Allah, ada di antara kita yang gak hadir di dalam pengajian, kita itu langsung berbaik sangka terhadap ketidakhadirannya, atau mungkin kita langsung berburu sangka. Berbaik sangka nggih, wah mungkin lagi uzur mungkin lagi ada halangan, atau mungkin lagi ada tamu dan seterusnya. Maka itu ditanamkan di dalam ajaran Islam. Kalau ada sesuatu yang melewati dan memikirkan di hatimu, maka katakanlah hal-hal yang berbaik sangka. Enggak boleh berburu sangka. Karena kata beliau alaihi salatu wassalam, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzamul hadits. Janganlah kamu suka berburu sangka, karena sesungguhnya berburu sangka itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Jadi nggak boleh Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, saya pernah bawa jamaah suami istri. Ya, kalau ada orang telat, pasti dia ngerasain. Dia selalu berburu sangka kepada sahabat, kepada temannya, kepada jamaah yang lain. Bilang, Mus, ini bapak kok telat terus ini, gitu. Yang penting komentarin nanti. Ada orang telat dikit, komentarin. Ada orang telat dikit, dia komentarin. Nah, namun ketika di Makkah kita mau ziarah ya sekitar kota Makkah, ini Bapak Ibu suami istri, ya, nggak keluar dari kamarnya, nggak turun dari hotel. Kita nunggu hampir setengah jam, nggak turun juga. Akhirnya saya bilang kepada jemaah dalam bis, Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, semuanya tenang ya, jangan ngerasani, jangan berbicara sama yang lain yang nggak baik-baik. Semua kita berbaik sangka siap Ustaz. Ya. Saya nanti nyebut kedua Bapak Ibu kui, nanti ketika turun mereka naik bis jangan ngomong apa-apa Pak Ustadz siap. Saya jemput ke atas ya, saya ketuk kamarnya, enggak juga dibuka-buka. Ya wis, akhir saya turun naik bis, enggak lama kemudian ya mereka pun datang. Turun dari liftnya kan, naik ke bis. Ketika itu semuanya hening, ya, semuanya hening. Tiba-tiba mereka bilang apa? Ya, mereka nggak ngomong, mereka nggak bicara, tapi bilang apa? Artinya apa? Saat kamu itu berburuk sangka terhadap saudaramu, cepat atau lambat, buruk sangkamu itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu monggo, kalau ada teman kita barangkali ada dia berhalangan, ya atau ada uzur yang kita ketahui, maka kita bilang apa? Oh iya, mudah-mudahan saudaraku yang gak hadir, ya Allah berikan dia kelapangan, keluangan waktu. Jadi berbaik sangka. Ya. Yang kedua, yang sangat dilarang oleh Allah adalah bertajassus.
ya, mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain. Lah ini kan tahun politik nih. Halo, ya lagi pemilu nih. Kira-kira jenengan menyaksikan di media televisi, media sosial, orang-orang kui lebih banyak memperlihatkan kebaikan orang lain atau keburukannya? Kandani, ya toh. Gue kalau ada di grup-grup masjid yang seperti itu langsung kick, langsung aja diusir kalau gue. Kenapa? Nggak baik, ya. Kalau orang yang hatinya baik, kalau orang yang matanya selalu memandang yang baik, kalau orang yang telinganya selalu mendengar yang baik-baik, pasti dia itu risih baca itu. Kenapa? Ini kita kan sama-sama muslim gitu ini. Gimana? Paslon nomor 1 muslim badan, muslim nomor 2 muslim badan, muslim nomor 3 muslim badan, muslim, terlepas dari kekurangan mereka masing-masing. Ya udah, kita ini beristihad. Nanti waktu tanggal 14 Februari 2024 monggo coblos yang mana marem hatinya bismillah. Ya Allah, semoga ini benar pilihanku ya Allah. Kalau salah ampuni aku ya Allah, bismillah. Menunggu. Karena apa? Karena kita ini pasti beda-beda pilihannya. Gimana? Walaupun jenengan maksa orang lain, kalau udah suka menunggu, nggak mungkin pindah wi. Gimana? Halo? Gimana? Macam berantem, macam ribut, gara-gara beda pilihan sama ustate kui ya beto, atau pengajian kampung sono sama kampung sini satu masjid, apa bubar pengajiannya gara-gara apa? Beda pilihan. Nah, jangan ya. Kita ini kaum muslimin harus bersatu. Kalaupun ada perbedaan itu biasa di dalam umat manusia. Paham kira-kira gitu? Sudahlah, capek kita ini bermusuh-musuhan, sakit hati nanti. Gimana? Orang yang di atas sudah dapat duit, mereka dapat bagian lah, jangan dapat apa? Dapat ribut, ya nah? Malah musuh-musuhan nih. Kui tetangganya kui, ini tetangga nih, ya. Gara-gara mereka itu ribut, berantem, beda pilihan, naik motor muter, enten badan. Kandang enten ya toh, mas iki beda iki. Oh, muter dia. Gara-gara wah ini dia tidak anggap saudaranya. Malah dia bilang saudaranya kui karena milik kui munafik katanya. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu. Kata-kata kita itu nggih, maka nanti akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Maka jangan pernah engkau mencari kekurangan saudaramu. Di dalam hukum bertajassus ada 3 kata para ulama. Yang pertama hukumnya haram. Kalau kita mencari-cari kekurangan saudara kita, memata-matai keburukan dia, ya muslim ya, maka itu hukumnya haram, berdosa kita. Yang kedua hukumnya wajib. Kapan itu? Ketika ada orang mencuri, ada maling menunggu, itu harus dimata-matain, cari-cari dia, ya, diselidiki sehingga apa? Ditemukan siapa pencuri dan pelakunya. Atau seorang koruptor dicari, itu benar. Kenapa? Supaya ketahuan kalau dia itu adalah seorang koruptor. Paham kira-kira nggih? Kalau ada orang yang baik, ya, walaupun ada kekurangannya, ditutuplah aibnya. Kita ini diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu menemukan aib saudaramu, kuwi ditutupin atau disebarkan. Pak, Bu, itu nanan di masjid tak tutupin Pak Ustaz. Pas dia pegang HP tak sebarin Pak Ustaz. Ono kuwi kok di sini enggak. Ini soleh-solehah semua. Tangannya ora sido. Kenapa? Takut sama Allah. Itu malah nge-share sih. Lah itulah
menjadikan apa? Dosa jariah. Dulu belum dikenal dengan namanya dosa jariah. Saat ini ada dosa jariah. Dulu yang kita kenal sedekah jariah. Nggih bener. Saat ini semua disebarkan. Akhirnya apa? Nah, saling membenci satu sama lainnya, enggak boleh. Ya. Orang yang suka ngaji kui hatinya adem, tenteram. Apalagi jenengan ini kan orang-orang Jawa kan orangnya lemah lembut. Nggih betul, Pak. Pak, Bu, nah, jenengan orang lemah lembut atau orang kasar? Hah? Itu nanan. Ndek ben rugi Pak Ustaz. Saiki wis beda Pak Ustaz. Beda zamane nggih. Iya. Saya orang Sumatera, saya orang Batak saya. Kami dulu ya, di dalam image kami itu, pikiran kami itu, kami menganggap bahwa orang Jawa itu lemah lembut, baik, santun, ngomongnya enak, ngono kuwi. Maka dari dulu saya itu berniat, ya Allah, semoga Engkau pertemukan aku jodoh dengan orang Jawa. Alhamdulillah makbul. Alhamdulillah ngono kuwi. Lemah lembut, ya. Orang Solo kan lemah lembut. Nyata pripun Mas, nggih. Kuwi ndek ben. Ya Bu nggih. Bu, ibu-ibu, pernah enggak ibu-ibu suaranya keras di depan suaminya? Enggak pernah toh? Oh, Jawa kok. Ya, Dek, nggih Mas. Oh ya Allah. Orang ibu-ibu masuk surga semua, Bu. Ya kan? Pripun, Dek? Mboten napa-napa, Mas. Ya Allah. Kuwi ndek ben. Sakniki malah banyak itu bapak-bapak datang ke saya. Pak Ustadz, jantungku selalu berdebar Pak Ustadz. Kenapa? Aku sering dibentak sama istriku Pak Ustadz. Nggih, apunten nggih. Hanya kedua bapak ngadu ke saya. Jantungnya berdebar-debar Bu. Kenapa? Istrinya ya Allah tega men. Dikit-dikit suaminya di apa? Muni-muni. Apa kuwi muni-muni? Kuwi lah muni-muni. Wewe nggih. Wewe masuk rumah wewe ya Allah. Itu maka itu bapak yang kurus-kurus tampaknya. Ternyata yang kurus-kurus rajin olahraga. Jangan gara-gara kurus makan nasi, ya kan? Kenapa? Sering dibentak-bentak istrinya. Ibu-ibu di sini soleha semua. Ya, enggak pernah marah-marahin suaminya. Ibu pernah Bu? Soleha. Enggak pernah sekali maksudnya gitu. Enggak, insyaallah gitu baik-baik ya, insyaallah karena terdidik agama yang kuat. Jadi yang kedua kui hukumnya adalah wajib nggih ya ketika ada pencurian. Yang ketiga hukumnya boleh memata-matai, mencari-cari ya. Itu boleh ketika apa? Ketika kapan? Ketika perang. Ya, contoh sekarang di Palestina itu harus ya, memata-matai orang-orang Zionis Israel kui hapus. Untuk apa? Untuk berperang. Untuk apa? Mempertahankan bangsa dan negara dan agamanya. Maka itu kita minimal kalau kita nggak bisa membantu dengan jiwa raga kita membela negara Palestina, maka dengan harta benda kita. Kalaupun mungkin nggak ada harta benda kita, doakan mereka agar mereka menjadi negara yang merdeka. Mereka sekarang itu sholat tuangel Bapak Ibu, cari air susah, masjid dihancurkan oleh orang-orang Zionis Israel. Kita ini alhamdulillah, ya toh, kita ini pengajian di mana-mana gak ada yang ngelarang, gimana? Kadang-kadang nggak punten, ya, buat acara sholawatan ditutup semua jalan, ada yang nggak melarang? Ada nggak melarang? Gak ada, malah monggo. Pak polisi malah ikuti, ya. Tuh hebat Indonesia ini luar biasa. Masjid di mana-mana. Bapak Ibu, saya kemarin di Jeddah kui cari masjid kui agak berjauhan jaraknya. Jauh, sono baru masjid, susah. Ya, harus naik taksi. Ya, lumayan toh. Naik taksi 20 real, kan lumayan. 20 real kali berapa? 4.000 kan 80.000 rupiah. Kan eman-eman Kita subhanallah di setiap sudut ada masjid. Gimana? Di sini masjid, di sana di masjid. Gimana?
Tapi subhanallah yang sholat masya Allah penuh gitu. Oh penuh, wah kenapa? Ahad barokah, bar pengajian makan-makan, masya Allah. Saya dulu di Mesir, ya nggak ada tuh. Habis pengajian makan-makan nggak ada, ya. Habis pengajian makan cari sendiri, minum cari sendiri, ya. Tapi subhanallah beberapa masjid kita ini luar biasa menghidupkan apa? Subuh berjamaah. Ya, plus apa gue? Makan. Kenapa? Karena ada hadis Sahih Bukhari Pak Ustaz. Apa gue? Khairukum man at'ama ta'am. Sebaik-baik kamu adalah orang yang suka ngasih makan orang lain. Wah, hadisnya contoh Pak Ustaz gue. Masalah makan, clear Pak Ustaz gue. Bapak, Ibu, kalau sekiranya pengajian nggak ada snacknya, seneng badan, nanan, langsung krisis kok gitu. Ya tapi enggak lah, di sini insyaallah nggak ada makanan Pak Ustaz, nggak ada minuman, oke lancar. Saya ngisi pengajian di daerah Mojolaban gitu, itu luar biasa. Ya, jamaahnya itu nggak boleh minum, nggak boleh makan. Ya, mendengarkan semua serius. 1 jam dari jam 4 sampai jam 5. Wah, happy kan? Ya, kehausan cari sendiri. Nah, tapi subhanallah, ya, polisi ini kan sekarang enggak ada tuh minuman tuh. Enggak ada tuh. Iya tuh. Nah, kok ada teh di sini? Nah, sambil dengarkan, sambil apa? Ngeteh, masya Allah. Kalau gini, kalau Ustadz itu. Jadi tidak boleh mencari-cari keburukan orang lain. Ini jam berapa nih? Hah? Sampai 5:30. Jam 7 nih. Kemudian ya, yang ketiga adalah dilarang kita itu menggibah, menggunjing saudara kita. Menggibah itu baik dengan perkataan atau dengan isyarat, itu juga adalah dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Contoh kalau kita menggibah seseorang yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, kamu itu menceritakan saudaramu tentang apa yang tidak dia sukai. Contohnya ada teman saudara kita, kerabat kita atau tetangga kita, orangnya pelit. Orangnya apa? Pelit. Kita bilang sama teman kita, ya, Pak, Bu, tahu nggak? Ibuku ya Allah pelitnya orang, Bu. Ya, boleh nggak ya? Pak, Bu, bener ibu itu orang pelit. Bapakku ya orangnya pelit. Itu aja nggak boleh, bayangin gitu. Padahal memang sifat dia pelit, tapi namanya seseorang, kalau disebutkan keburukan dia, kira-kira dia senang badan kira-kira? Hah? Senang badan? Enggak senang. Bahkan na'udzubillah seorang perempuan, maaf pezina aja, dikatakan dia WTS, kira-kira nesu badan? Nesu, marah dia. Padahal ya itu pekerjaan dia, itu perbuatan dia. Tapi itulah manusia. Saat kamu melihat ada saudaramu berbuat maksiat aja, kamu bicarakan tentang dia, itu gak boleh. Itu perkataan bahkan dengan isyarat itu juga gak boleh. Ini hadis Sahih Ahmad. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah didatangi tamu seorang wanita, ibu, ya, masuk ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah perempuan ini bertamu selesai, dia pun keluar rumah dan pulang. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memberi isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai isyarat apa kata dia? Apa isyarat kalau perempuan yang baru bertamu ke rumahnya orangnya pendek. Apa? Pendek. Dia nggak ngomong pada Rasulullah, kui orangnya pendek Rasulullah, bukan. Tapi dia bilang apa? Nggak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah,
wahai istriku, engkau telah menggibah dia. Rasulullah, aku kan nggak ngomong Rasulullah. Ya, ngomong boten? Enggak ngomong. Tapi kata Nabi, kamu telah menggibahnya. Nah, saat ini kan hari Ahad nggih. Ya, banyak terkadang di tetangga kita kui acara apa kui walimatul urus. Ya dah, atau apa kui jagung nggih. Ya dah. Ada teman ibu duduk di sono, ya dah, makannya 3 piring. Pinten? 3 piring. Ibu atau bapak melihat, ngomong sama temannya, nggak ngomong deh, syarat. Ya toh, ngomong buatan, nggak ngomong dia, tapi pakai apa? Isyarat. Bilang apa? Kui orangnya tamak kui. Ya toh, makan. Kui. Oh gitu. Ya Allah. Ya itu aja dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu monggo. Ya, jangan pernah kita menggibah saudara kita. Namun ada 3 hal yang berbentuk ghibah, yang berbentuk nasihat yang dibolehkan. Ya. Nah, ini ada dulu seorang wanita yang bernama Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dia galau, dia cantik gitu. Kemudian dia galau karena ada 3 laki-laki datang melamar dia. Ada 3 laki-laki. Yang pertama namanya Abu Jahal, yang kedua namanya Muawiyah, yang ketiga namanya Usamah bin Zaid. Maka Fatimah binti Qais yang dalam keadaan bingung siapa yang harus dia terima di antara 3 ini. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta pendapat. Lalu kata Sayyidah Fatimah binti Qais, wahai Rasulullah, ya, ini di antara 3 ini mana yang harus kuterima wahai Rasulullah? Yang pertama siapa? Abu Jahal. Kata beliau alaihi salatu wassalam, si Abu Jahal ini benar orangnya kaya, orangnya ganteng, orangnya parasnya bagus, ya toh, hidungnya mancung, orangnya putih. Tapi ini jangan terima kata Rasulullah. Loh, Rasulullah, mana Rasulullah? Ganteng nih kalau gini, ya toh, sugih, ya toh, duitnya banyak. Tapi kata Nabi jangan terima. Kenapa wahai Rasulullah? Dia ini orangnya suka mukul perempuan. Nggak boleh Pak ini. Halo Pak, tidak boleh memukul perempuan Pak. Kalau ngelus boleh nih. Istriku ngelus kui. Pak pernah boten? Sering. Itu tenanan sering ngopo. Nggih sering Pak Ustaz, lah kui tahun pertama, tahun kedua, tahun keempat, tahun kelima. Setelah 10 tahun apa? Nggih. Nah, ketika masa-masa pernikahan awal, masya Allah, istrinya tidur di pangkuannya, dia elus rambutnya. Ya Allah istriku, engkaulah bidadariku, engkaulah bulanku, engkaulah pujaanku, tidak ada perempuan lain di hatiku. Kui tahun berapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tahun ke-6 berubah. Apalagi sudah tua-tua, sudah sepuh-sepuh, istrinya ya toh, meletakkan kepalanya ingin bermanja-manja di atas betis atau di atas pangkuan suaminya. Awas, sikilku apa kuwi? Samuratan. Ya toh, nggih, maka monggo sayangi keluarga kita, ya. Sayangi istri atau ibu-ibu, ya, muliakan suaminya. Nggih Bu, nggih. Bu. Halo Bu. Ya, muliakan suaminya nggih. Enak, ya. Kalau kita saling memuliakan, insyaallah keluarga kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kata Nabi, Abu Jahal ini jangan terima. Kenapa? Karena dia ini kasar sama perempuan.
Maka bapak-bapak atau ibu-ibu, nanti kalau menerima calon menantu tuh jangan pernah buka peluang bagi laki-laki yang suka menyakiti perempuan, nggak boleh. Ya, tapi kadang-kadang ada tuh laki-laki awal nikah atau mau melamar seorang perempuan, janji, insya Allah Pak, Bu, aku akan setia menjaga, melindungi anak wanitamu, anak perempuanmu. Kono iki baru setahun mau kawin lagi. Oh, enten boten. Enten boten. Wah, ini semua setia-setia. Pandanganku enggak pernah ke wanita lain, Pak Ustaz. Cuma pengen aja, Pak Ustaz. Sabi mawon nggih. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun hidup bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, enggak pernah hatinya berpaling sedikit pun kepada perempuan yang lain. Gimana? Berapa tahun? 25 tahun Rasulullah sama Khadijah. Enggak ada beliau mau kawin lagi, enggak ada tuh, enggak ada. Kenapa? Cinta sejati beliau kepada Khadijah. Maka setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, baru beliau menikah lagi. Wah, enak saniki kan sunnah katanya. Iya. Kalau nyontoh Nabi kuwi, mati dulu istrimu baru kawin lagi. Paham Pak? Halo, kandani lagi. Iya kan? Nah, ini baru setahun 2 tahun nikah sama istrinya mau kawin lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, janganlah. Ya, sayang istri kita karena Allah. Supaya nanti kalau kita mati duluan Pak, istri kita kui rindu sama kita. Seperti Sayyidah Aisyah pernah diundang makan sama sahabat-sahabat yang lain, dia nangis. Wahai Aisyah, kenapa engkau menangis? Ya, kita sedang makan enak ini. Ya, ini makan yang lezat sekali wahai Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai para sahabat Rasulullah, saat hidangan seperti ini lezatnya, aku itu ingat suamiku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta namanya. Cinta sejati ngono kuwi, Pak. Bu, seperti itu. Jangan pula nanti mati suaminya, alhamdulillah ya Allah. Selesai urusanku ngono kuwi nggih. Atau sebaliknya, istri meninggal dunia, alhamdulillah ya Allah. Hilang bebanku ya Allah ya toh. Malah langsung belum lagi selesai ya rasa sedih keluarganya langsung kawin itu laki-laki. Ojo. Ya. Nah, ini si Abu Jaham ya, Nabi usulkan, Nabi nasihati kepada Fatimah binti Qais untuk tidak menerimanya. Karena apa? Karena dia kasar sama perempuan. Bahkan dia suka menampar perempuan, enggak boleh. Ya, yang kedua Muawiyah. Si Muawiyah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ini orangnya miskin, kere. Sudah kere enggak mau giat bekerja. Ya, kita ini harusnya apa? Kalau barangkali rezeki kita itu pas-pasan, harus apa? Rajin bekerja, cari duit sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan istri dan anak-anak kita. Nah, itu laki-laki nggih. Saniki betul yang rajin cari duit siapa? Siapa? Perempuan. Istri sekarang banyak perempuan di mana-mana jualan, di TikTok jualan, ya toh? Oh, di online jualan, offline juga jualan. Wah, biasa ibu-ibu sekarang. Iya, bapak-bapaknya apa? Di rumah dia. Oh, paling Dik, tak duit. Ngapain? Mau gowesan gitu. Wah, jangan gitu. Harusnya yang bekerja siapa? Pak, siapa? Laki-laki, cari duit. Walaupun nggak tidur kita cari duit untuk apa? Untuk istri kita. Karena nggak mungkin gitu. Namanya perempuan. Kalau kita duitnya banyak, ya dah, kita kasih istri kita, kira-kira dia senang bukan kira-kira? Hah? Bu, kalau di rekening jenengan dikasih suaminya nggih, duit jenengan 1 miliar senang bukan? Hah? Senang bu nggih? Dinafkahi ya, sama suaminya per bulan 50 juta, senang bukan bu? Bu, senang bukan bu? Nah, Pak, per bulan berapa 50 juta Pak. Ya, yang penting berikan kepada keluarga kita, ya, supaya apa? Insya Allah membahagiakan, ya, menyenangkan hati istriku itu banyak besar pahalanya.
Maka kata Nabi apa kata Nabi? Kamu berikan satu suap ya makanan kepada istrimu itu lebih baik daripada kamu bersedekah kepada fakir miskin. Bayangin nih, satu suap aja. Berarti semakin besar kita berikan kepada istri kita, itu semakin Allah ridho kepada kita. Paham Pak? Pak, kita paham betul lagi. Ini pulang ke rumah, waduh angel Pak Ustaz, entek itu kabeh. Berikan kepada istri kita. Jadi si Muawiyah ini ya orangnya miskin dan gak giat bekerja. Kata Nabi, jangan terima lamarannya. Maka itu ibu-ibu kalau mencari calon menantu yang rajin bekerja, walaupun katakanlah biasa-biasa saja rezekinya, karena dia itu rajin bekerja kita senang ya. Nah, kemudian yang ketiga ini si Muawiyah ya si Usamah bin Zaid ini terima. Orangnya nggak begitu kaya, sederhana, tapi semangat bekerja dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terima. Walaupun dia nggak begitu tampan, nggak begitu ganteng tapi terima dia. Akhirnya pertama Fatimah binti Qais agak pripun nunggu ini, aduh ini gimana ya? Tapi karena anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diterimalah lamaran Usamah bin Zaid. Kemudian dia menikah dengan Usamah, lalu dikaruniai anak-anak yang soleh dan salehah. Nah, saat ini Bapak Ibu tak tes. Halo Pak, Bu. Nah, ini ada seseorang laki-laki ganteng, sugih, mobilnya Alphard, ya toh. Nah, dia ini non muslim, bersedia jadi mu'allaf. Nah, ini ustad. Apa? Ustad, ya toh. Sepeda motornya Revo, pun tahun sekian ini. Nah, orangnya baik, soleh, bagus agamanya, ya. Nah, datang ke rumah bapak ibu, jing 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 jing, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kira-kira bapak ibu nerima yang mana kira-kira? Hah? Halo Pak Bu, sing Alphard kui yang dia siap jadi mu'alaf atau si ustad? Hah? Tenanan si ustad. Lah aku ngerti kok. Ustad pinggir sik ngono kuwi kok. Ya toh, yang penting duit sik. Nah, kuwi orang di sono, orang di sini gua. Enggak beda maksudnya. Ya enggak lagi. Ya kadang-kadang banyak orang seperti itu. Saya habis ngisi pengajian, ada seorang ibu datang, saya nangis-nangis. Pak Ustaz, aku nasihat Pak Ustaz. Ya Allah, saat ini Pak Ustaz hatiku hancur. Pak Ustaz, loh kenapa Bu? Kenapa Bu? Enggak Pak Ustaz, aku dulu Pak Ustaz punya calon dua Pak Ustaz. Yang satu orangnya sederhana Pak Ustaz tapi soleh. Yang satu kui orangnya apik, ganteng Pak Ustaz. Ya toh, dia itu dosen di UNS. Ya, oke Pak Ustaz. Terus pripun? Iya ki non muslim Pak Ustaz. Nah, terus pripun? Aku akhirnya nerima ini Pak Ustaz, sing sugih kuwi Pak Ustaz. Nah, terus alhamdulillah Pak Ustaz. Setelah kami menikah, satu anak dia setia, dua anak setia, tiga anak alhamdulillah Pak Ustaz. Kemudian kami mengadakan reunian. Apa? Reunian UNS alumni tahun sekian. Akhirnya bertemulah mereka. Ini suaminya ketemu, ya toh? Masa lalu cinta yang belum kelar, ya toh? Kebetulan yang cinta belum kelar ini satu agama yang lama sama dia. Akhirnya ditinggal ini ibu ini, ya toh? Nangis-nangis meraung-raung, ya. Dia ini menikah sama perempuan lain kui, tapi nggak diceraikan karena di PNS, ya. Sakit badan. Sakit deh, iya tuh. Dia dibiarkan ibu ini seorang muslimah, iya, ini nikah dengan orang yang seagama lama dan dia murtad, ya, kembali ke agama lamanya. Ibu ini ya sakit. Akhirnya dia berusaha, alhamdulillah bisa dia menafkahi 3 anaknya. Ini contoh rahmat Allah. Maka itu jangan
hanya melihat materi, lihat agama. Maka itu kata Rasulullah, kalau ada seorang laki-laki yang bagus agamanya, baik budi pekertinya, datang kepada kamu melamar anak perempuanmu, maka segerakanlah mereka dinikahkan. Ya, kalau jenengan, betul. Kalau ada datang laki-laki ganteng, mancung, putih, ya, dhuwur, bawaannya Alphard, apik kuwi. Ya toh. Gimana? Orang susah-susah dong ini. Sing ustad tinggalkan aja. Enggak penting-penting banget dong ini. Mesake ustad ya Allah. Tapi alhamdulillah ya, saya dulu alhamdulillah walaupun ada proses ini, tahapan diterima lamaran saya, tapi alhamdulillah. Ya, kan saya orang Batak saya. Namanya dalam pikiran orang Jawa, orang Batak kuwi kasar badan. Ngaku kok kasar lah sono kuwi kok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Iya. Maka saya sampai pertama di Solo ngomong sama calon mertua saya. Tanya sama dia. Nak, kamu dari mana? Dari Medan. Hah? Dari Medan. Terkejut deh. Terus margamu apa? Sitorus. Hah? Alai. Terkejut lagi. Astagfirullahaladzim, ya. Sing sabar. Tapi itulah maha kuasanya Allah gitu. Itu kalau Allah itu udah buka jodohku, apapun Allah buka. Ya. Nah, ketika itu saya di atas kan saya dicuekin ya, namanya baru pertama datang ke Solo, orang Batak lagi, wajahnya juga nggak begitu ganteng banget gitu. Datang ke agak dicuekin. Saya bilang ya alhamdulillah, sabar ya Allah, innallaha ma'as sabirin. Kalau akhirnya qadarullah, ketika itu di rumah calon mertua saya ada pengajian, ya, pengajian ibu-ibu. Wah, ya kebetulan saat itu saya di atas, itu ustadznya nggak datang nih. Wah, orang teko ustadznya. Masya Allah, tiba-tiba ustadznya bilang saya izin uzur, ibu-ibu nggak bisa datang. Nah, ibu calon mertua saya naik ke atas, ya datang ke saya. Nak Sahrul, ya apa bu? Ini kami kan ada pengajian nih rutinan ibu-ibu setiap hari ini. Nah terus bu, ini ustadznya uzur nih nggak datang. Nah terus mana bu? Bisa nggak nak Sahrul ngisi? Hah, disuruh ngisi selesai. Ya toh, ustadz alumni Al Azhar, ya toh, hafal Quran, hafal hadis, rampung loh nggih. Wah, insyaallah bu, ngono nggih. Saya ngisi sebentar aja, cuma setengah jam aja, udah suwi-suwi setengah jam aja. Wah ibu-ibu, wih calon menantu nggih. Oh, padahal belum diterima. Ya. Coba lagu nggih. Masya Allah, itu namanya rezeki, ya tak? Apa? Rezeki. Memang kalau Allah sudah berkehendak, kamu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, banyak sujud kepada Allah, bangun tengah malam, istiqomah sholat duha, rajin ke masjid, apapun yang kamu minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham kira-kira nggih? Yang penting apa? Istiqomah. Akhirnya alhamdulillah saya diterima jadi menantu. Istri orang Solo luar biasa, Batak, Sitorus, nikah sama putri Solo, orang nyambung. Ya toh? Tapi alhamdulillah, ya itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya wasilahnya apa? Ya ngisi pengajian. Ya toh, subhanallah. Maka monggo Bapak Ibu, pilih yang mana? Alfat atau Ustad? Si ragu kok. Ya Allah. Ya Ustad yang sugih nggih. Insyaallah kita doakan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo ya, kita berdoa. Sesuai pesanan ojo suwi-suwi. Yang penting 5:30 rampung. Ya apa? Acara intinya adalah sarapan. Madang gitu. Monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari yang baik ini, karena di setiap majelis ilmu
ada para malaikat yang membentangkan sayapnya kepada kita. Ya, semoga apa yang kita panjatkan, kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya, monggo. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Monggo angkat kedua tangan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika min syarri sam'ina wa syarri basarina wa syarri lisanina wa syarri qalbina wa syarri manina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bu, sebelum selesai kita baca satu doa ajaran Nabi supaya kita dilindungi dari kejahatan mata, kejahatan telinga, kejahatan hati, kejahatan lisan dan kejahatan kemaluan. Monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri qalbi wa min syarri lisani wa min syarri mani. Hafal nggih? Hafal. Pinter-pinter kabeh insyaallah nggih. Saya share nanti nggih, saya share ke Pak Farhan nggih, nanti dibagi di grup ya, diamalkan. Maka insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian aku qouli hada astaghfirullahalazim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.